Saudara Presiden Prabowo Subianto terharu setelah tahu warga negara Indonesia katanya adalah yang paling bahagia di dunia berdasarkan hasil survei yang dilakukan Harvard University bersama Gallup melalui Gallup Poll. Pernyataan Prabowo disampaikan saat memberikan sambutan dalam perayaan Puncak Natal Nasional 2025. Dalam sambutannya, Prabowo merasa terharu dari hasil survei yang dilakukan kepada 200 negara, di mana masyarakat Indonesia katanya paling bahagia, mengingat masih banyak yang hidup dengan sederhana dan belum sesungguhnya sejahtera. Sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya karena saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan harus kita akui keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. Lalu apakah pernyataan Presiden Prabowo ini berdasarkan hasil survei Harvard University dan melalui Gallup Poll itu sesuai dengan realita kita saat ini? Kita akan bahas bersama Ketua Great Institute, Syahganda Nauinggolan, dan Direktur Kebijakan Publik Selyos Media Wahyudi Askar. Selamat malam Bung Media, Pak Syahganda. Selamat malam Mas. Selamat malam. Rodi, selamat malam pemirsa ya. Baik, saya ke Bung Media dulu. Bung Media, analisis Anda melalui kajian Selyos, apakah survei yang disampaikan Pak Prabowo ini benar sesuai dengan realita? Kalau kata warga negara Indonesia saat ini in this economy, memang apakah benar sesuai realita? Ya, pertama saya ingin luruskan ya satu hal yang sangat keliru ya. Data ini tidak mengatakan orang Indonesia bahagia. Jadi bisa dicek kembali studi GFS itu. Yang ditunjukkan di data itu adalah flourishing. Flourishing. Dan itu bukan sinonim kebahagiaan. Ya. Jadi kalau kita lihat lebih teliti bahkan ya, justru komponen happiness atau kebahagiaan hidup di dalam data itu malah dari data itu orang Indonesia itu tidak lebih bahagia dibandingkan faktor-faktor yang bahkan kalau dibandingkan dengan negara lain, life satisfaction dan happiness-nya justru lebih rendah. Jadi klaim bahwa orang Indonesia itu bahagia berdasarkan itu tidak betul dan itu salah baca data. Jadi dari mana skor tinggi di data itu berasal bukan dari rasa bahagia, tapi justru ditopang oleh makna hidup, tujuan, karakter, dan kebajikan seperti itu. Jadi contohnya begini ya. Jadi orang bisa kata di Indonesia, hidup saya berat, gaji pas-pasan, capek, ya tapi ini sudah jalan Tuhan dan saya harus bertanggung jawab pada keluarga. Itu terjadi, jadi makna hidup orang Indonesia itu lebih tinggi, tapi bukan berarti lebih bahagia. Jadi ini salah baca data, saya nggak tahu siapa yang membuatkan teks pidato Prabowo, tapi silahkan dicek kembali studinya keliru dibaca oleh pemerintah, begitu Mas. Oke, makna hidup, hubungan sosial, dan spiritualitas ya kalau saya garis bawahi, sebenarnya itu yang akan menjadikan tolok ukur the happiest country ini. Tapi saya juga ingin memiliki komparasi bagaimana perbedaan antara happiest country seperti dalam World Happiness Report dan flourishing dalam survei ini, dan mengapa Presiden mungkin menggunakan istilah bahagia dalam pidatonya kira-kira. Apa yang kira-kira Anda bisa baca dari pernyataan Presiden ini?
Ya, yang bikin teks pidatonya salah karena happiness itu hanya salah satu dari eh, 6 komponen yang ada di flourishing itu, gitu ya. Jadi kalau kita lihat happiness, yang real dimensi happiness, yang paling tinggi itu adalah Jepang, Oke. relatif lebih tinggi dibandingkan yang lain. Jadi saya nggak bilang ini kemudian menggugurkan argumen soal bagaimana orang Indonesia hidupnya lebih bermakna dan seterusnya. Tetapi memang kita harus lebih hati-hati ya membaca data ini karena saya khawatir data kemudian justru digunakan untuk kita kemudian melupakan persoalan struktural di Oke. negeri ini. Karena kalau bicara kebahagiaan itu nggak dengan makna hidup. Hmm. Karena kalau kita bicara karakter ya, banyak studi psikologi, studi ilmu budaya yang mengatakan bahwa karakter masyarakat Indonesia itu yang eh, Oke. merasa bahwa ini sudah berjuang begitu Ya. ya, tapi ini sama sekali nggak berbicara soal kebahagiaan begitu, Oke. Mas. Keliru baca data kata Bung Media Pak Syahganda. Ada respons Anda soal ini? Ya, saya pikir Prabowo itu kan merefer pada survei. Nah, survei ini kan survei yang memang menarik ya, baru dilakukan oleh apa namanya sekolah yang memang institut religion ya, si Baylornya yang di Texas itu. Jadi dia bersama Harvard, bersama Gallup-nya saya pikir kan memang dia apa surveyor yang netral aja ya Gallupnya, tapi pemaknaan konsep ini yang penting. Jadi dalam teori kan itu selalu memang beragam pengertian welfare, happiness, well-being, life satisfaction dan lain-lain. Jadi kalau Prabowo mengklaim itu happiness ya sebenarnya sama seperti misalkan kalau Amartya Sen bilang apa namanya welfare gitu ya, ada cakupan happiness juga dan lain-lain di dalamnya. Nah, di dalam riset ini ya itu memang ada 6 dimensi tadi ya. Happiness salah satunya, tapi dia itu memang menariknya di dalam research ini, Mhm. ya itu dia itu religiusitas itu. Jadi memang religiusitas, kemudian relationship, ya merit, apa peoples, kemudian apa namanya caring dan lain-lain itu memang itu menonjol di dalam riset ini. Jadi nggak ada salahnya ketika misalkan riset ini mengatakan Indonesia yang paling bahagia Hmm. ya di dunia ini gitu. Jadi Prabowo nggak salah di sini menurut Artinya saya ya. basisnya Yang spiritualitas begitu Pak Syahganda? iya maksudnya yang studi ini kan satu yang kalau dari Harvardnya kan ilmu studi ilmu kemakmuran ya flourishing tadi ya. Kemudian Oke. yang satu itu yang dari Baylor. Ya Baylor itu Institute Religion. Jadi dua Oke. ini coba memang menurut saya karena dia mensurvei 22 negara itu dia mungkin melihat bahwa Indonesia ini sebagai negara beragama ya itu memang menjadi negara yang paling bahagia. Nah, Hmm. ini sebenarnya challenging aja karena 40 orang profesor doktor yang terlibat dalam riset ini kan bilang ini adalah permulaan ya kan sebagai komparasi daripada survei yang dilakukan Gallup sendiri. Gallup Hmm. sendiri kan sebenarnya dia melakukan survei sendiri ya, subjective well-being namanya, happiness datanya orang dalam Oke. skala 0 sampai 10. Apakah Oke. Anda hari ini happy atau enggak? Nah, itu saya sendiri pernah melakukan survei untuk disertasi saya dulu karena saya itu sekolahnya di Kesos UI ya, Oke, doktor Pak. saya. Ya. Nah, kemudian kalau dia itu modelnya Amartya Sen ya, Mhm. dia itu memang arahnya lebih pada ini apa namanya material. Ya, walaupun dia memasukkan unsur non materialnya. Misalkan kalau Amartya Sen itu kan dia bilang orang yang sejahtera itu apabila selain tadi soal apa material ada soal apakah dia bisa mengunjungi orang lain. Jadi social relation ya. Nah, Hmm. di sini di dalam yang dibacakan Prabowo ini memang 5 dari 6 komponen dimensinya tadi itu memang yang soal berbau stabilitas finansial itu cuma satu. Nah, menariknya dalam survei ini ya itu apabila poin ke-6 ini ya stabilitas finansial ini dikeluarkan pun Indonesia tetap dianggap yang paling bahagia. Nah, buat saya sih sebagai orang researcher saya menarik aja. Ya Oke. mudah-mudahan ini bisa Tapi membuat ya, Indonesia ya. Kalau di Indonesia bentar ya, di Indonesia ini saya lihat kan yang udah aha. melakukan itu kan psikologi UI ya misalkan ya. Dia Oke. sudah berkali-kali membuat survei kebahagiaan. Nah, mungkin ya bisa juga kita berpikir bahwa survei-survei kebahagiaan ke depan itu lebih melihat Indonesia ini sebagai apa namanya kekuatan resiliensinya itu dari kekuatan religiusitas Oke, itu oke, gitu. oke, baik.
Itu pendapat Anda, religiusitas, spiritualitas itu menjadi basis survei ini. Dan itu diutarakan oleh Presiden Prabowo Subianto di depan halayak banyak dan juga disaksikan Ya, karena oleh... itu kan lagi acara Natal ya. Betul, kalau betul, saya, betul. Karena itu Iya, acara jadi Natal, mungkin dia kaitannya cari ke sana relevansi begitu di ya. situ. Jadi konteksnya pas Natal mungkin. Baik. Tapi begini, saya ingin balik ke Bung Media. Oke lah, itu acara keagamaan begitu ya, acara malam Natal, perayaan malam Natal nasional begitu. Lalu juga ini konteksnya kalau tadi kata Pak Syahganda ini religiusitas, spiritualitas. Tapi di dalam kondisi seperti ini, apakah tepat Pak Prabowo juga mengatakan hal ini di depan publik, di depan masyarakat yang disaksikan seluruh Indonesia melalui media? Menurut Anda, Bung Media? Iya, Harvard Gallup itu nggak salah, studinya bagus. Oke. Tapi ketika membacanya dengan cara yang salah, itu problematik interpretasinya. Karena lagi-lagi dari 6 dimensi itu, level kebahagiaan justru lebih rendah dibandingkan lain secara rata-rata. Jadi menurut saya itu yang kemudian memperburuk situasi atau juga jadi perdebatan ke publik. Sekarang kan publik, nah siapa yang disurvei? Malah publik jadi menyalahkan Harvard-nya. Padahal Harvard nggak salah. Yang salah adalah yang baca datanya. Karena hari ini dengan kondisi hari ini, kalau kita survei dengan ya soal happiness itu juga kita akan menemukan fakta-fakta yang sangat menarik sebetulnya. Meskipun sebagian masyarakat mengatakan, oke, saya terima dengan kondisi hari ini, tetapi ketika dikatakan apakah Anda bahagia, itu relatif sangat sedikit masyarakat yang mengatakan bahagia. Bahkan kalau boleh lebih fair ya nih, Pak Prabowo atau pemerintah hari ini harus menunjukkan kausalitasnya. Apakah kebahagiaan itu dihasilkan karena kebijakan pemerintah yang baik? Ini kan tidak pernah seperti Baik. itu. Ini sederhana masyarakatnya masyarakat kita ya sangat nerimo, juga Nerimo kalau bukan orang hanya Jawa ya. aspek kreativitas meskipun lelah, tapi ya Baik. saya akan berjuang ya Baik. sesederhana itu interpretasinya, Mas. Baik, Bung Media. Saya terakhir ke Pak Syahganda kalau gitu. Saya lebih spesifikkan lagi. Kalau memang saya lihat sekilas memang survei ini sebenarnya menyoroti kesejahteraan. Tapi kalau kita lihat kondisi saat ini, masyarakat kan masih mengharapkan perbaikan jaminan kesejahteraan. Nah, itu sekali lagi yang saya tekankan. Apakah tepat juga Pak Prabowo mengutarakan ini di tengah jaminan kesejahteraan juga belum ada, dan bagaimana pemerintah harusnya menjawab soal ini? Ya, kalau jaminan kesejahteraan kita ini kan sebenarnya cuma 2 aja yang penting yang harus kita lihat ya. Satu itu redistribusi melalui upah. Ya, upah di tahun 2025 dan 2026 ini kan rata-rata itu 6,5% ya, dan buruh hampir terima semua kecuali upah minimum sektoral di Jawa Barat yang Jumhur, Daeng dan teman-teman marah karena dianggap masih kecil. Tapi secara umum misalkan di Jawa Tengah itu 7,1% naiknya dan lain-lain. Jadi setelah Prabowo menaikkan 6,5% tahun lalu, dan tahun ini kemudian konstantanya dibuat 0,5 sampai 0,9, artinya dari segi kesejahteraan Prabowo kan coba berusaha. Yang kedua itu nanti memang problem ini adalah redistribusi aset ya. Bagaimana tambang-tambang itu bisa dimiliki rakyat. Ya, hutan-hutan ini milik rakyat. Nanti jadi kita lihat di situnya. Jadi saya pikir sih sebenarnya kebahagiaan yang dimaksud Prabowo tadi itu secara umum dengan apa yang dia inginkan belum ada, saya lihat kontradiksi. Persoalannya cepat atau lambatnya itu yang menjadi pertanyaan gitu. Baik, ini kalau saya bisa garis bawahi perbincangan kita malam hari ini bahwa dengan adanya hasil survei itu bagaimanapun interpretasinya yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo tidak lantas menjadikan pemerintah juga langsung abai terhadap jaminan kesejahteraan warga dan kebahagiaan warga negara Indonesia yang saat ini saya pikir masih jauh dari bahagia. Terima kasih Pak Syahganda dan juga Bung Media telah berbagi perspektifnya di malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa.